Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kepadatan arus mudik di gerbang tol Cikatama mengalami penurunan. Kepolisian telah menghentikan rekayasa lalu lintas dan memberlakukan kembali lalu lintas normal atau open traffic. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dari radius 1 hingga 5 km. Hal ini berbeda jika dibandingkan dari hari sebelumnya yang terjadi kemacetan yang mengular hingga 5 km. Tercatat sudah 1,2 juta masyarakat yang meninggalkan Jabodetabek dan diprediksi jumlah ini akan terus meningkat hingga Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Rekayasa lalu lintas sudah tidak diberlakukan, polisi sudah membuka jalur ke arah Jakarta dengan normal. Tapi tidak menutup kemungkinan jika volume kendaraan kembali meningkat, maka rekayasa lalu lintas akan kembali diberlakukan. Sejumlah rest area akan menggelar sholat Idul Fitri, diantaranya di kilometer 6, kilometer 19, kilometer 39, kilometer 42, kilometer 57, dan kilometer 62. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana suasana terkini arus mudik Lebaran 2023, ada rekan Ayah Nufus di gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Ayah, apakah masih ada antrean kendaraan di gerbang tol Cikatama, Ayah? Baik, selamat pagi Bayu, Arista dan pemirsa. Arus lalu lintas saat ini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar, bahkan cenderung landai, dan hanya terlihat 2 hingga 3 kendaraan saja per menitnya yang melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan hal ini berbeda dengan 3 dan juga 2 hari yang lalu yang merupakan puncak arus mudik, di mana terpantau mulai dari dini hari hingga pagi hari ini terjadi kepadatan yang luar biasa menjelang Lebaran 2023. Dan hal ini selaras dengan statement yang disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit dan juga Menhub Budi Karya terkait dengan puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi H-3 dan juga H-2 Lebaran 2023. Sehingga memang untuk skema lalu lintas sendiri ini sudah tidak diberlakukan, namun memang ini terus bersifat situasional dan akan diterapkan kembali jika memang nantinya ada volume kendaraan yang mengalami peningkatan di ruas tol Jakarta Cikampek. Dari Jasa Marga sendiri begitu mencatat ada sekitar 500.000 lebih kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek mengarah ke Trans Jawa mulai dari H-7 hingga H-2 Lebaran 2023, yang mana ini mengalami peningkatan sebesar 208% jika dibandingkan dengan arus lalu lintas normal. Dan untuk total kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek melalui 4 gerbang tol utama, yakni Cikupa, Ciawi, Kaliurip Utama, dan juga Cikampek Utama, ini tercatat sebanyak 1,2 juta kendaraan dan meningkat sebesar lebih dari 50% jika dibandingkan dengan arus lalu lintas normal. Dan jika kita bandingkan dengan Lebaran 2022 tahun lalu, begitu Bayu dan juga pemirsa, yang mengalami peningkatan sebesar 3,6%. Dan untuk Jasa Marga ini juga mencatat mayoritas kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek mengarah ke Trans Jawa dan juga Bandung ini merupakan mayoritas jika dibandingkan hari ini, khususnya Hari Raya Idul Fitri ini, pihak Jasa Marga dan juga pihak terkait telah menyiapkan sejumlah titik untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri bagi masyarakat yang masih berada dan masih menggunakan ruas tol Jakarta Cikampek. Satunya adalah kilometer 57. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bayu, dan saya dengan juga seluruh tim yang bertugas di Cikampek Utama ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah maksud kami. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Ayah atas ucapannya. Tapi Ayah, saya mau tahu nih, selama Ayah dan tim berada di sana, kira-kira di antara pagi, siang, sore, dan malam, ini walaupun sudah landai, ini kira-kira tren volume kendaraan yang meningkat paling pesat biasanya itu di pagi, siang, sore, atau malam, Ayah? Jika kita melihat dari mulai H-7 menjelang Hari Raya Idul Fitri, volume kendaraan ini meningkat, mayoritasnya terjadi pada malam, yakni tepat
Jadi hingga pagi dan juga siang hari. Hal ini dikarenakan jam-jam ini merupakan peak hour atau favorit bagi para pemudik meninggalkan Jabodetabek, mengingat memang banyak dari pemudik yang memilih untuk melakukan perjalanan pada malam hari dikarenakan dengan cuaca, kemudian juga waktu berbuka puasa dan juga sholat tarawih dan juga waktu aktivitas di perkantoran. Demikian Bayu, dan juga sehingga masyarakat yang meninggalkan Jabodetabek ini tercatat di Jasa Marga terjadi pada malam hingga dini hari. Bayu. Iya, jadi memang meskipun sudah landai, tetapi juga memang masih harus tetap diwaspadai diantaranya cuaca. Ayah, bagaimana Anda bisa memberitahu sedikit seperti apa cuaca hingga Hari Raya Idul Fitri hari ini? Seperti apa di sana, Ayah? Ya, benar sekali. Untuk cuaca sendiri memang ini bersifat prediksi, oleh karena itu memang dari pihak Jasa Marga dan juga kepolisian menghimbau untuk para pemudik dari mulai H-7 hingga H-2 menjelang Lebaran ini agar melakukan perjalanan di waktu-waktu yang tidak menjadi waktu favorit seperti pagi hingga siang hari. Dan juga memang untuk tim kami memantau ini terjadi hujan yang sangat lebat beberapa hari yang lalu. Hal ini atasi dengan sigap oleh pihak Jasa Marga dan juga pihak yang terkait. Bayu. Baik, Ayah, terima kasih banyak atas informasi Anda, Ayah. Jaga kesehatan Anda selalu, Ayah. Dan selamat kembali bertugas. Selamat merayakan Idul Fitri, Ayah dan tim.